Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum membahas materi, kita lihat dulu KD dan IPK yang akan kita capai ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. KD-nya itu adalah menganalisis kandungan Quran surat Asy-Syamsi, kemudian Quran surat Ali Imran dan hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Di mana IPK-nya yang pertama itu adalah menyebutkan arti dari Quran surat Asy-Syamsi, menjelaskan isi kandungannya, kemudian menentukan isi kandungan Asy-Syamsi, Ali Imran dan hadis riwayat Bukhari, membandingkan isi kandungan kedua ayat tersebut dan satu hadis. Kemudian untuk di keterampilannya kalian nanti akan mendemonstrasikan, menghafalkan Quran surat Asy-Syamsi, Quran surat Ali Imran dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Baik anak-anak, sekarang masuk ke materi. Di sini dijelaskan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan juga kita bisa melihat di alam sekitar kita, bagaimana Allah sudah menghamparkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hanya catatannya, tidak semua manusia itu bisa mengkaji, memperdalam, dan merasakan adanya keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bisa mau mengkaji, kemudian mau memperdalam, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan sebagai orang-orang yang berfikir atau disebut dengan ulil albab. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kandungan surat Asy-Syamsi. Di situ Asy-Syamsi itu jumlah ayatnya ada 10 yang biasanya kita baca ketika pelaksanaan sholat duha. Jadi salah satu sunnahnya ketika pelaksanaan sholat duha, rakaat pertama itu membaca surat Asy-Syamsi, kemudian rakaat kedua itu adalah membaca surat Ad-Duha. Kenapa? Karena memang kedua ayat itu berkaitan dengan pelaksanaan waktu sholat duha. Baik anak-anak, kandungan yang pertama di dalam surat Asy-Syamsi itu adalah, di dalam surat Asy-Syamsi itu ada 7 fenomena alam yang menakjubkan, yang itu sudah digambarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat yang pertama, sesuai dengan ayatnya, yang pertama itu adalah surat Asy-Syamsi, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Bagaimana kita bisa melihat sinar matahari di pagi hari? Ya, dengan sinarnya yang menyinari dari pergantian malam kemudian menjadi pagi hari yang indah seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, wal qamari idza talaha, kemudian masuk ke pergantian malam lagi, dan bulan apabila menggiringnya, itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kemudian dilanjutkan dengan dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. Itu adalah pergantian siang dan malam yang itu memang salah satu tanda kekuasaan Allah. Tanda bahwa Allah itu Maha Pemurah dengan segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Dilanjutkan tidak cuma tentang matahari dan bulan saja, dilanjutkan dengan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik langit, bumi, ataupun isinya, itu adalah bukti-bukti bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Dan itu adalah ketika difikirkan oleh kita, maka kita adalah menjadi orang-orang yang berfikir. Itu kandungan yang. Lanjut anak-anak, kandungan yang kedua itu adalah berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan bahwa
orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya, termasuk tadi bertafakur tentang ciptaan Allah, mengkaji kekuasaan Allah. Kemudian orang-orang yang merugi itu adalah orang yang menyembunyikan, yang tidak mau berpikir, yang tidak mau bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kandungan surat Asy-Syamsi, anak-anak. Terus yang kedua itu adalah surat Al-Imran ayat 190. Jadi di KD ini kita akan membahas tentang dua ayat, dua surat di dalam Al-Quran, kemudian ada satu hadis. Yang pertama tadi sudah surat Asy-Syamsi, kemudian yang kedua itu adalah surat Al-Imran. Nah, itu juga berisi tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berpikir, yang disebut sebagai ulil albab itu tadi. Makanya ketika kita bertafakur, ketika kita mengkaji, maka kita termasuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ulil albab. Kemudian dilanjutkan anak-anak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Di situ dijelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih luas daripada murkanya. Maka kemudian kita kaitkan dengan Asmaul Husna, Allah itu punya sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena apa? Karena muka Allah itu, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Dan itu memang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang mau berpikir, yang mau mengkaji, yang mau memperdalam, dan tidak takabur, tidak sombong. Karena kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak ya untuk materi hari ini. Jadi tentang kandungan surat Asy-Syamsi, kandungan surat Ali Imran, dan kandungan dari hadis riwayat Bukhari yang dari Abu Hurairah. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ini nanti jadi tambahan ilmu bagi semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.